Inilah revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan Bapak dan Ibu guru hebat, salam merdeka belajar. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita sepakati bersama setelah pembentukan Kombel. Bapak dan Ibu guru, bahwa kami melaksanakan BIMTEK selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 16 Oktober sampai tanggal 18 Oktober di Palu. Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar kata literasi, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Bapak Ibu, apa literasi itu? Literasi adalah membaca, nyaring yang bisa kita. Oke. Tapi ternyata Bapak Ibu, literasi itu lebih luas dari sekedar membaca. Harusnya kita mempunyai kemampuan, anak didik kita mempunyai kemampuan untuk memahami, evaluasi, sekalipun merefleksikan daripada bacaan tersebut. Bukan hanya sekedar membaca Bapak Ibu. Aku menjadi model membaca nyaring seperti apa. Maka kita tunjukkan ini sebelum menguatkan literasi membaca anak, maka kita akan memodelkan tentang membaca nyaring. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Nah, sehat. Hari ini kita ada kegiatan membaca nyaring. Nah, di tangan Ibu sudah ada cerita. Nah, coba perhatikan sampulnya. Ini ada gambar apa ini? Landak. Nah, ada gambar Kelinci. Ini Landak. landak. Kira-kira buku ini menceritakan tentang apa ya? Kalau kita lihat dari judulnya apa ini? Kelinci coklat dan cerdik. Nah, kelinci coklat yang cerdik. Buku ini ditulis oleh Hakiami, ilustratornya adalah Tran Mintam. Nah, untuk mengetahui cerita ini, Ibu akan bacakan ya. Tapi sebelum Ibu bacakan, adik-adik harus tahu bahwa ada 3 kosakata baru. Yang pertama adalah angkuh, titah, dan lebur. Siapa yang tahu kata angkuh itu apa? Angkuh itu sombong, ya, menganggap dirinya paling hebat, ya. Berarti kita tidak boleh angkuh, ya. Untuk mengetahui ceritanya, Ibu akan bacakan ceritanya. Coba kita lihat. Sekarang coba perhatikan. Ini ada hewan apa saja yang ada di gambar ini? Tupai. Ya, ada rusa, ada Tupai. tupai, Landak. kelinci. Mereka ini hidup di mana ya? Kalau kita lihat hutannya, hutan. Hutannya masih warna Iya. hijau. Hutannya hutan hijau. Coba Ibu baca. Di hutan hijau, semua penghuni hidup rukun dan damai satu sama lain. Tiba-tiba pada suatu hari, Raja Harimau dari hutan tua mengutus bawahannya ke hutan hijau untuk mengaum dan berteriak dengan angkuh dan mengancam. Bagaimana mengaum? Harimau gitu ya. Nah, ketika melihat ada kelinci coklat, mereka berteriak, "Di mana pemimpinmu? Katakan padanya untuk hadir sekarang juga. Raja Harimau memberikan titah untuk kalian." Apa kata kelinci? Kelinci berkata, "Ketua kami sedang pergi," dengan rasa takutnya. Para bawahan memberikan kumis Raja Harimau pada kelinci coklat dan berkata, "Berikan ini pada pemimpin hutan hijau kalian. Katakan padanya untuk menyajikan makhluk gemuk yang empuk berisi setiap hari sebagai penghormatan kepada raja kami.
atau semua yang ada di hutan hijau ini akan hancur lebur. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kelinci merasa takut? Kelinci takut ya? Kelinci takut. Coba gimana? Nah, kelincinya bertemu sama apa ini? Kura-kura. Kelincinya berkata, jika kita mematuhi titah itu, dalam waktu yang singkat, semua penghuni hutan hijau akan menjadi makanan harimau. Kelinci coklat berlari cemas mencari si landak. Nah, kalau kelincinya berlari, seperti apa kelinci berlari? Siapa yang bisa menirukan? Tahu. Diambil Bagaimana? satu. Lompat, otomatis lompatannya paling Tinggi. setelah mendengar perkataan kelinci coklat, landak berkata, harimau mencoba membual tentang kekuatannya melalui kumisnya. Kita harus segera mencari cara untuk mengatasinya, atau kita semua akan berada dalam bahaya. Kira-kira apa yang kelinci lakukan? Nah, Memberitahu landak. iya. Kelinci berpikir sebentar dan kemudian dia meminta kepada landak. Bisakah kamu memberikan salah satu dari duri-durimu? Bisakah landak memberikan durinya kepada si kelinci? Bisa. Oke. Si landak memberikan durinya kepada kelinci. Lalu kelinci memberikan duri itu kepada bawahan harimau dan berkata, ini adalah selai rambut dari pemimpin hutan hijau kami. Dengan rambut ini, dia menantang rajamu untuk perang tanding. Jika rajamu kalah, semua kaum harimau akan dimakan hidup-hidup dalam sehari. Nah, ternyata kelinci mengancam balik ya. Nah, kira-kira harimau takut tidak? Takut. Kenapa takut? Nah, coba kita lihat. Apakah harimau takut? Setelah menatap duri itu cukup lama, akhirnya Raja Harimau berkata, pemimpin hutan hijau pastilah sangat besar dan kejam. Karena memiliki rambut yang besar, keras, dan tajam ini. Karena dia melihat harimau ini melihat rambutnya si landak. Dia pikir besar dan kejam. Ternyata kecil. Nah, sejak saat ini sebaiknya kita menjauh dari hutan ini, kata si harimau. Nah, berkat kelinci coklat yang cerdik dan pemberani, sejak saat itu tidak ada lagi binatang buas yang berani mengintai di sekitar hutan hijau dan hewan-hewan di sana menikmati kedamaian selamanya. Nah, siapa yang mau jadi kelinci? Siapa? Tabil ya? Yang mau jadi harimau? Coba, Ibu tanya. Tadi duri apa? Duri hewan apa yang dibawakan kelinci untuk harimau? Landak. Pintar. Nah, coba. Siapa yang cerdik? Kelinci. Iya, yang cerdik si kelinci. Oke, sekarang masih semangat? Semangat.